Oke, sambil saya zoom aja deh. Ini selalu problem karena kabelnya terlalu panjang. Harusnya itu langsung itu gitu. Oke, jadi silakan sambil bisa dibuka di Zoom informasi yang saya tampilkan nanti muncul di Zoom ya. Linknya masih sama dengan yang share. Ntar saya buka dulu biar mana host toolnya. Nah, silakan bisa sambil join untuk lihat apa yang saya tampilkan gitu ya, karena ini sekali lagi selalu bermasalah sama slide apa sama proyektor yang ada di sini. Jadi di minggu lalu sedikit catatan kenapa kita perlu mempelajari atau mengetahui kaitan dengan media sosial ya, karena itu tadi semuanya sekarang ini berhubungan dengan media sosial sehingga hampir seluruh aspek itu erat hubungannya dengan media sosial. Bisa digunakan untuk apa saja. Ya, kemarin pas masa kampanye kayaknya nggak ada tuh nggak ada, apa namanya informasi yang tidak disampaikan kaitan dengan kampanye kemarin di sosial media kan gitu ya. Terus juga orang jualan kan juga kayaknya nggak mungkin kalau cuma buka toko tapi misalnya dia punya brand sendiri nggak punya sosial media kayaknya juga nggak mungkin gitu ya. Terus juga pemerintahan itu juga kayaknya tidak mungkin kok tidak punya sosial media untuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat. Sehingga sekarang itu sosial media menjadi penting tidak hanya tempat untuk flag ataupun posting aja, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu memang tujuannya itu cuma untuk posting, saling berkomunikasi antar user ya yang sifatnya restricted harus add friend dan seterusnya. Kalau sekarang bahkan kita nggak perlu add friend aja bisa bisa berhubungan dengan banyak pihak begitu ya, ya teman kita atau bukan ataupun instansi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu fungsinya juga akhirnya mengalami pergeseran, tidak seperti awal dibikin. Nah, nanti suatu saat bisa digunakan untuk apa lagi gitu ya. Kalau sekarang yang baru yang baru hype, baru rame untuk jualan khususnya untuk yang saya sampaikan di kemarin ya, untuk live shopping seperti itu. Nah, itu kan tentunya gara-gara banyaknya user kemudian orang itu atau platform itu mikir kira-kira apa lagi yang bisa dikembangkan dan tidak mungkin besok juga bisa jadi punya punya hal-hal baru yang lain gitu ya yang belum ada sekarang ya di sosial media. Nah, oleh karena itu eh, apa istilahnya ya? Ya kita tetap harus tahu bahwa nanti itu pasti akan ada update, akan ada tambahan fitur ya dan seterusnya yang seiring apa dengan kebutuhan manusia biasanya. Nah, terus di minggu ini kita akan belajar yang namanya Web 2.0. Web 2.0. Nah, Web 2.0 ini eh, udah pasti ya berhubungan dengan internet ya karena web itu artinya di situ nanti apa website gitu ya. Nah, cuman secara pengetahuan apa sih Web 2.0? Jadi kita coba buka slide-nya. Nah, sama halnya dengan industri 4.0 ya. Jadi di dunia ini kalau yang ada versi-versinya seperti ini gitu ya, itu awal mulanya ya tidak diumumkan, wah ini versi satu gitu ya, tidak biasanya ya. Ya, tapi bisa muncul versi selanjutnya karena biasanya ada
perubahan besar dari versi sebelumnya. Nah, makanya karena ada perubahan besar dari versi sebelumnya, makanya naik versi, gampangnya gitulah. Kalau cuma update-nya dikit, tidak saya dikatakan dia nanti naik versi. Nah, tapi karena ada perubahan yang sangat besar, makanya kemudian nanti dia naik versi. Sama seperti software, kayaknya di Windows. Windows, misalnya kalian masih ada yang pakai Windows, mungkin ada yang tahu Windows XP. Nah, itu kan ada update kecil-kecil tuh di dalamnya. Tapi selama update kecil-kecil itu namanya tetap masih Windows XP. Sampai suatu saat ada Windows yang terbaru yang dikembangkan, punya fitur yang berbeda, tampilan yang berbeda, punya cara yang berbeda, akhirnya dinamakan nama yang berbeda, Windows 7, Windows 7. Nah, update kecil-kecilnya ya tetap sama di Windows 7 terus gitu ya. Nanti kemudian muncul Windows yang lain, mesti itu major update gitu ya, pasti ada perubahan besar. Karena ya tidak mungkin lagi diubah di versi sebelumnya. Makanya perubahan besar itu dikeluarkan dalam versi yang terbaru. Nah, software itu begitu halnya. Dan namanya software itu tidak mungkin selesai. Kenapa kok tidak mungkin selesai? Ada yang tahu nggak? Sama kayak apa ya? Eh, kalau di bidang seni nggak, saya kurang tahu ya. Tapi kalau gambarannya gini, manusia itu selalu punya kebutuhan dan apa namanya? Bisa jadi kebutuhan di era sekarang itu berbeda nanti dengan setahun lagi, 2 tahun lagi, dan seterusnya. Nah, sehingga pengembang atau developer atau platform pembuat aplikasi itu tuh harus melakukan pembaruan, diupdate sesuai dengan kebutuhan manusia. Saya kasih contoh sederhana. Dulu handphone bentuknya bukan kayak gini-gini gitu ya. Aplikasinya ya standarnya di zaman itu pokoknya begitulah. Ya, misalnya di handphone yang Android masih BlackBerry gitu ya. Nah, itu tampilannya kan begitu-begitu. Tapi ketika ada iPhone, kemudian mulai banyak handphone touchscreen begini ya, yang layarnya besar, kemudian bentuk aplikasinya berubah semua. Nah, apa yang kemudian salah satu hal kemudian bisa difikirkan atau perlu diperhatikan. Salah satunya adalah peletakan tombol. Wah, itu kalau aplikasi yang sangat intens gunakan, meletakkan tombol itu mungkin bisa dimitingkan seluruh divisi di perusahaan tersebut. Ya, jadi Gojek misalnya contoh, misal mindah tombol order dari sisi misalnya dari awalnya di sisi kiri, mau dipindah di sisi kanan. Wah, itu mungkin di perusahaan itu saling berantem tuh. Perkara cuma mindah tombol. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena dengan mindah tombol itu punya dua efek. Yang pertama, aplikasinya jadi useless, orang jadi malas pakai. Yang kedua, orang jadi aktif untuk pakai. Ya, bayangkan kalau yang terjadi itu tanpa diperhitungkan dengan baik, yang terjadi adalah orang jadi malas pakai. Ya udah bubar. Mereka kan butuh profit untuk mengelola perusahaan dari aplikasi itu. Makanya mindah satu tombol itu mungkin butuh pertimbangan yang sangat besar. Nah, makanya kemudian ada update, ya, ada perubahan. Nah, itu semua berdasar kaitan dengan kebutuhan. Nah, kaitan dengan Web 2.0 ini juga sama. Awalnya itu dikenal namanya Web 1.0. Nah, ini mungkin coba ada sedikit video ya. Nah, itu bisa dilihat di Zoom mungkin ya. Karena saya nggak bisa nampilkan di proyektor. Ini kalau saya share, ini nggak ada suaranya. Oh ini, bentar. Apa itu aplikasi web generasi 2? Aplikasi web generasi 2 merupakan sebuah aplikasi yang diakses melalui jaringan komputer dan menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi ini. Aplikasi web sendiri terbagi menjadi dua, aplikasi web generasi 1 dan aplikasi web generasi 2. Untuk aplikasi web generasi 1 hanya memiliki fitur untuk melihat, sedangkan aplikasi web generasi 2 bisa melihat dan juga mengomentari.
Pengguna aplikasi web generasi 2 cenderung lebih leluasa untuk melihat konten suatu website tanpa harus berkunjung ke akun situs yang bersangkutan, sehingga lebih efektif dan juga bersifat multitasking. Aplikasi web generasi 2 dapat dibuka di smartphone, komputer, dan juga tablet. Contoh dari aplikasi yang tersedia itu sendiri ada seperti Facebook, Amazon, Google, Wikipedia, Tumblr, Skype, YouTube, Mozilla, Flickr, Blog, dan lain-lain. Kelebihan dari aplikasi web generasi 2 yaitu memungkinkan semua pengguna untuk saling memberikan masukan dan terjadi pengumpulan informasi yang sangat. Namun, aplikasi web generasi 2 juga memiliki kekurangan karena sifatnya yang terbuka sehingga dapat menyebabkan overload ataupun data menjadi hilang. Kelebihan dari aplikasi web generasi 2 yaitu untuk pencarian data, mempermudah bisnis, interaksi sosial, dan juga untuk penyebaran informasi. Sekarang sudah lebih mengenal apa itu aplikasi web generasi 2. Mari memanfaatkan untuk hal yang lebih baik dan lebih bijak. Terima kasih. Oke, nah itu gambarannya ya. Jadi website itu ada apa namanya? Mana cara balik? Ada versinya. Ya, tadi saya sampaikan ada versi 1. Jadi pertama kali di internet ditemukan, kemudian seiring berkembangnya waktu ada aplikasi namanya website ya, kemudian bisa di-deliver ke orang-orang lewat browser seperti kita buka browser gitu ya, buka google.com. Nah, kemudian di versi 1 itu apa tan pentingnya? Nah, mungkin saya kasih contoh deh. Ada website namanya Wayback Machine. Nah, kalau teman-teman sambil mau buka internet, Wayback Machine. Jadi Wayback itu kembali mesin biasa, mesin bahasa Inggris. Nah, itu suatu website yang isinya dia itu mengcapture website-website yang ada di dunia, kemudian nanti ada historicalnya. Ya, tentu tidak setiap detik gitu ya. Kalau setiap detik mestinya database-nya terlalu besar gitu ya. Momen-momen tertentu nanti dia capture. Misal kita ingin buka google.com di tahun 1990, tampilannya kayak gimana sih? Misalnya gitu ya. Kita bisa ketik sini google.com ya di Wayback Machine itu, terus nanti di situ ada opsi kalender bisa dipilih ya. Coba kita ini tunggu. Ini harusnya di atas ini nanti bisa diganti, ini masih loading ya. Karena saking banyaknya, kita ganti aja website yang lain. Misalnya amazon.com. Nah, amazon.com ini kelihatan ya di Wayback Machine ini dia tercatat berkali di apa namanya di capture sama si Wayback Machine ini tahun 1998. Nah, ini kita bisa klik tahun 98. Terus di sini ada catatan pertama tanggal 12 Desember. Nah, ini snapshot pertama nih. Nah, ini bisa diklik. Dan ini adalah website Amazon yang kalau diakses pada 12 Desember, tapi sayangnya udah hilang ya. Nah, kita coba cari yang terbaru sedikit lah. Ini 12 Desember 98. Nah, kita coba cari yang historinya mulai gak banyak, mungkin tahun 2000. Nah, ini cukup banyak. Tanggal 18 Oktober ada beberapa snapshot, coba kita lihat salah satunya. Di website ini itu memberikan gambaran website ketika di tanggal-tanggal ketika dicatat itu dia tampilannya seperti apa sih? Ini berapa juga tidak tersimpan ya. Coba kita cek yang lain. Nah, apa yang mau saya tunjukkan? Saya mau menunjukkan bahwa dari uh, website awal-awal dulu gitu ya, tahun 2000 itu masih awal internet ya, sehingga website-website itu masih pertama ya. Nah, itu hanya informasi-informasi statis. Ya, tadi di video disebutkan itu user hanya baca. Ya, karena realitanya memang begitu. Jadi kita sebagai user ketika menggunakan internet atau menggunakan browser mengakses situs tertentu ya nggak bisa komentar, tidak bisa login apalagi gitu, nggak ada. Ya cuma bisa baca.
Ya karena waktu itu hanya digunakan untuk menyebarkan informasi gitu. Karena teknologinya juga belum memungkinkan. Jadi programming bahasa pemrogramannya juga belum memungkinkan untuk bisa dilakukan interaksi. Ya nanti silakan dicoba sendiri dan di apa namanya dicari website mungkin yang ingin penasaran gitu ya mau dicek misalnya Facebook gitu ya Facebook tahun berapa 2000 Facebook itu pertama tahun sama ya 98 udah ada tapi kita coba lihat Facebook tahun 2010. Nah, ini banyak sekali snapshotnya coba kita cek salah satu misalnya di ya semoga sih nggak error ya walaupun cuma tampilan home-nya saja. Nah ini dulu Facebook pertama kali nih. Ya, tapi ada ada error di sana. Kenapa? Karena browser saya nggak JavaScript ya, jadi dia dia refresh terus. Nah, jadi di website Webback Machine intinya kita bisa lihat website zaman dulu apa tampilannya. Nah, terus web 1.0 dan 2.0 itu sebenarnya ada yang baru sih sebenarnya web 3.0 gitu ya. Cuman memang ini belum terlalu banyak definisinya belum banyak digunakan. Nah, gampangnya sih contohnya ya, itu kalau web 1.0 itu seperti Yahoo. Kemudian logo N ini ada yang tahu nggak? Di tampilan di Zoom kalian coba. Logo N ini logo apa? Website apa? N warna putih, background biru biru apa nih namanya? Biru hijau ini. Apa? Kalau nggak salah Netface Pak ya. Saya juga lupa sih. Ya, ini salah satu website berita lah intinya gitu ya. Jadi Yahoo, kemudian MSN, nah, itu semua website berita sehingga waktu itu juga cuma nampilin informasi aja. Nah, kemudian Web 2.0 itu tandanya apa? Era sosial media. Ya, jadi user bisa interaksi ke aplikasi atau memberikan informasi atau ngisi data ke aplikasi di di browser gitu ya. Ya, bisa di Facebook, bisa di Instagram, Snapchat ya dan seterusnya. Banyak banyak aplikasi yang memungkinkan fitur user itu bisa mengisi atau menginputkan data di sana. Nah, mulai sejak itulah kemudian internet berubah. Ya, kenapa? Karena untuk Web 2.0 ini bisa terlaksana dengan baik itu juga harus didukung banyak hal. Ya, salah satunya ya internetnya tersebar kemana-mana. Kalau cuma di kota besar aja nggak ada manfaatnya. Ya, orang nggak bisa saling berinteraksi. Ya, karena internet tersebar kemana-mana, akhirnya orang-orang eh, bisa saling apa namanya menggunakan website tersebut dan bisa saling berinteraksi. Terus yang kedua, database-nya juga harus besar gitu ya. Beda dengan yang di web 1.0 yang nyimpen atau yang data yang disimpan itu cuma data yang dibikin sama si pembuat aplikasi. Yahoo ya dia bikin aplikasi kemudian ngisi datanya ya sudah itu data yang disimpan. Tapi kalau di Facebook dan kawan-kawannya itu menyimpan tidak hanya aplikasi dan data yang dibikin sama si pembuat aplikasi, tapi dia juga nyimpan data-data orang-orang yang ikut posting, ikut upload ya, ikut komentar, itu harus disimpan otomatis. Database-nya itu harus besar sekali. Ya, itu yang membuat perbedaan. Sebenarnya yang update lagi Web 3.0 ini gambar-gambar yang mungkin beberapa asing gitu ya. Tapi salah satunya di sini adalah Bitcoin, Ethereum gitu ya. Nah, ini logo-logo teknologi blockchain sebenarnya. Dan kalau di Indonesia memang belum umum sih ya penggunaan teknologi blockchain ini di banyak sektor. Tapi kalau di negeri pemanfaatan blockchain ini cukup banyak sebenarnya. Nah, Web 3.0 ini batasnya itu adalah teknologi blockchain. Nah, ini lebih lebih apa namanya ya, lebih advance lagi ya teknologinya. Tapi kita batasi aja teknologi yang kita pelajari sampai Web 2.0. Paling tidak Web 3.0-nya tahu bahwa
ini sudah ada sebenarnya. Dan mungkin web 4.0 juga udah dipersiapkan. Ini kalau di slide sih, nah ini contohnya ya, misalnya kalau di web 1.0 itu temennya statis. Jadi ya cuma nampilin teks, gambarnya cuma di situ gitu ya. Ya udah, situ kita cuma bisa lihat aja. Terus contohnya apa? Kayak detikcom tapi yang zaman dulu. Kalau sekarang kita bisa komentar, kita bisa jadi wartawan online di sana ya. Tapi kalau zaman dulu nggak bisa. Detik itu ya yang nulis ya wartawannya Detik semua gitu ya. Dan Detik harus bayar gitu. Nah kalau sekarang kita semua bisa jadi wartawan atau jurnalis di Detik gitu ya. Nah zaman dulu ya ini artis gitu ya. Nah, ini artinya ini menggunakan teknologi 4.0. Nah terus kalau yang 2.0 itu yang tadi ya sudah ada user, interaksi user. Nah, ini Facebooknya UNY. Di sini ada yang belum follow Facebooknya UNY? Nggak follow Instagram. Nah, sekarang coba bandingkan. Kamu lihat jumlah followernya UGM sama bandingkan sama jumlah followernya UNY di semua sosmed. Silakan. Ya, ket aja bandingin sama UGM. Kalau Instagram ya kita lihat dulu ya Instagram ya. UNY. UNY itu UNY official ya 311.000 ya 311.000. Kalau UGM 1,5 juta. Berapa kali lipat tuh? 5 kali lipat. Ya, 5 kali lipat. Nah, nggak tahu kalau sosmed yang lain ya. Pasti banyak juga selisihnya ya. Nah, itu artinya apa? Ya, artinya eh, salah satu ya selain lulusannya lebih banyak gitu ya, karena jurusannya lebih banyak, prodinya lebih banyak, tapi juga apa? Saya nggak tahu. Ada yang masih nggak follow Instagramnya UNY nggak di sini? Masih ada pasti kan ya? Masih banyak pasti kan. Nah, pertanyaannya kenapa gitu loh. Nah, kalau di UGM mereka mungkin tidak perlu dikasih tahu. Udah mungkin secara secara naluri mereka follow sendiri. Nah, itu yang membedakan. Saya sih kerasa ya. Saya ngerasa bahwa lulusan UNY itu kurang proud dengan universitasnya dibandingkan lulusan sebelah. Saya lulusan UGM, jadi saya tahu. Ketika saya nuansanya di UNY ini nggak tahu kenapa kok mahasiswa saya yang lulus itu merasa tidak proud atau kurang lah ya. Mungkin kalau enggak juga ya. Mungkin kurang lah, kurang proud dengan kampusnya gitu. Padahal ya dia di situ, lulus di situ gitu ya, ijazahnya di situ ya. Tapi kalau ditanya kuliah di mana kadang malu-malu jawabnya. Beda kalau sama anak UGM gitu ya. Ya mereka hal sekecil itu pun mereka mungkin banggakan ya. Nah, harusnya ya nggak usah beda gitu ya. Maksudnya ya kalau udah kuliah di UN-nya ya kan gitu. Ya harus proud juga kan apa yang kita dapatkan kuliah di UN-nya ya sudah harus. Kalau salah satu bentuk proudnya gimana ya? Kalau ditanya ya bangga jawab kuliah ye. Follow Instagramnya itu kan juga salah satu bentuk kalian bangga bahwa saya kuliah di UNY. Ya nggak? Nanti endingnya apa? Endingnya itu adalah alumni. Nah, ini lagi yang saya paling besar rasakan itu perbedaannya. Kalau pergi ke Kalimantan sana, misalnya mau bikin acara gitu ya, alumni UGM, wah yang datang banyak sekali. Coba kalau kalian bikin misalnya jadi lulusan kemudian kerja di Kalimantan as profesional di sana bikin acara alumni UNY, saya nggak tahu. Mungkin yang daftar juga mungkin nggak banyak gitu ya. Ada mungkin nggak terlalu banyak. Tapi kalau alumni UGM yang bikin acara itu dibatasi sampai formulirnya dibatasi misalnya 100 orang gitu ya. Lebih-lebih itu yang daftar. Nah, itu salah satu bentuk padahal nggak kenal itu. Padahal nggak kenal. Tidak tidak kenal siapa panitianya, nggak kenal.
Nanti di sana juga mungkin bertemu dengan orang-orang yang baru yang nggak kenal, bukan teman kuliahnya. Ya, tapi itu yang membuat salah satu universitas besar itu salah satunya itu alumninya kuat. Nah, kalau ITB sama UI nggak usah ditanya lagi tuh. Ya mereka lebih kuat lagi. Nah, perbedaannya itu. Jadi kalau universitas yang alumninya belum kuat itu mereka rasanya kurang proud dengan universitasnya itu yang membuat alumninya nggak kuat. Ya. Saya lulusan di UGM itu ya kalau di Jakarta jangankan cuma nyari acara alumni itu banyak sekali, pasti kerja di perusahaan ini juga banyak. Alhasil kita bisa membangun relasi dengan mudah. Nah, itu salah satunya gitu ya. Kenapa kenapa kampus itu apa alumninya itu bisa punya jejaring yang kuat itu salah satunya itu seperti itu. Tidak hanya dari sisi materi pembelajarannya. Kalau materi pembelajarannya itu saya yakin nggak ada beda jauh dibandingkan dengan di UGM itu nggak. Ya mungkin beda tapi nggak jauh lah. Tapi kekuatan alumni yang ya itu yang nggak bisa dibentuk ketika kita kuliah. Itu kan setelah kuliah ya. Itu yang beda. Nah, salah satunya ya ter apa namanya? Terlihat di sosmed gitu ya. Ya nggak kenal ketemu alumni UGM ya jadi ngobrol gitu ya. Harusnya sesama alumni UNY kan juga begitu gitu ya. Nah, itu yang terlihat ya pada sebagai bukan alumni UNY kalau lihat itu ya seperti itu sehingga kalau saya ngasih tahu mahasiswa-mahasiswa yang lulus ya kamu harus bangga lulus UNY gitu ya. Besok kalau ditanya lulusan UNY ya harus bangga juga gitu ya. Nah, itu eh, salah satu hal kecilnya yang terlihat adalah kalian tahu sosmednya, kalian tahu update-nya. Itu hal yang paling kecil bahwa membuktikan kalian itu bangga dengan kampus kalian. Nah, ini YouTube-nya, saya nggak tahu kalau YouTube-nya cuma 23.000 subscriber ya, dikit. Tapi mungkin dibandingkan dengan univ lain mungkin ya UNY better gitu ya. Tapi karena jumlahnya kan memang banyak gitu ya. Tapi yang saya lihat jumlahnya tidak sebanding dengan impact-nya di lulus. Ya. Padahal UNY itu yang lulus banyak sekali kan ya. Banyak kerjanya juga banyak sekali. Tapi alumninya ya terlihat. Coba aja cari alumni UNY untuk Kalimantan Utara gitu kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau alumni UGM jangankan Kalimantan Utara, alumni UGM Pontianak itu ada. Nanti kota lain ada lagi tuh. Nah, itu yang membuat perbedaan. Nah, ini bukan maksudnya meninggikan UGM terus menjelekkan W enggak. Maksudnya ya biar kalian itu bisa proud dengan kuliah tempat kuliah kalian. Dengan kalian proud, besok kalau ada adik angkatannya atau adik kelasnya sama lulusan UNY malah jangan malu, jangan disindir ataupun kalian malah sembunyi gitu ya. Oh, ini sama-sama UNY jangan ngaku gitu. Jangan kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu ya caranya nanti bisa terjalin apa alumni yang kuat ya nggak mungkin lah. Tapi kalau oh ini kalau di UGM ini oh ini alumni UGM dulu jurusan nggak kenal salaman tanya begini ya. Nah, hasil itu kalau orang satu yang begitu nggak ngaruh ya. Tapi kalau semuanya begitu gimana bayangkan? Nah, itu namanya alumni itu seperti itu. Nah, makanya besok kalau udah pada lulus ada temennya, ada kenalannya dari UNY ya harus bangga. Oh, ya mungkin kalau nggak biasa ya paling nggak tanya ya, oh kamu dulu kuliah jurusan apa? Kenal Pak ini nggak? Ya, walaupun sok tahu gitu ya. Paling nggak dari situ apa namanya? Ya untuk membuktikan bahwa kalian proud gitu ya dengan kampus kalian. Nah, itu sedikit perbedaan eh, antara web 1.0 dan web 2.0 pun sekarang sudah mulai transisi ke web 3.0 tapi aplikasi-aplikasi yang banyak sekarang masih banyak di uh, 2.0 gitu ya. Nah, mungkin saya sambil apa namanya menunjukkan deh salah satu yang baru ramai sekarang ini adalah AI gitu ya, artificial intelligence, ya, ChatGPT dan kawan-kawannya. Cuman dalam masa-masa 1 bulan 2 bulan ini lebih advance lagi dalam artian itu kemudian dikembangkan lagi. Nah, ini sedikit melenceng dari materi kita ya. Cuman saya ingin tunjukkan bahwa eh, ada aplikasi semacam ini ya. Sekarang ini ada aplikasi semacam ini. Bentar, saya. Jadi sekarang itu eranya agentic AI. Apa bahasa Indonesianya? Saya juga nggak tahu ya.
agen AI. Nah, agen AI. Kenapa kok dinamakan agen AI? Jadi kalau AI yang sekarang itu kebanyakan ya atau secara general itu hanya bisa mengerjakan satu tugas. Kalian suruh misalnya merangkum, dia akan merangkum sumber atau dari sumber yang kalian kasih. Kalian suruh menggenerate bikin puisi gitu misalnya. Nanti dia akan menggenerate puisi gitu ya berdasarkan mungkin topik atau tema yang kalian kasih. Kalian suruh misalnya menjelaskan histori apa begitu ya. Nanti dia akan berikan respon itu. Nah, agent AI ini lebih lebih apa? Lebih advance lagi. Jadi dia tidak general task lagi tapi sangat spesifik sehingga dalam pemberian tugas, kita masih tugas gitu ya. Nanti dia itu akan terdiri dari beberapa, gampangnya sih terdiri dari beberapa AI. Beberapa AI yang saling berkolaborasi untuk menghasilkan satu output. Contohnya apa? Ini yang baru ramai sekali sih. Soalnya ya setelah ada DeepSeek kemarin gitu ya, itu benar-benar apa namanya memporak-porandakan Amerika gitu ya, walaupun cuma aplikasi. Sekarang ada aplikasi yang namanya Manus AI. Hi, Nah, I'm Pete from Manus AI. mungkin kita lihat dulu deh. Ya, ini juga dari Cina sehingga eh, dan ini keluarnya berbarengan atau setelah beberapa saat setelah dari punyanya OpenAI. Ya. For the past year, we've been quietly building what we believe is the next evolution in AI. And today, we're launching an early preview of Manus, first general AI agent. This isn't just another chatbot or workflow. It's a truly autonomous agent that bridges the gap between conception and execution. Where other AI stops at generating, Manus delivers results. We see it as the next paradigm of human-machine collaboration and potentially a glimpse into AGI. Now, let me show you Manus in action across 3 completely different. Oke, ini dia ngasih demo ya. Jadi daripada menjelaskan yang spesifik dengan oral itu biasanya engineering itu biasanya sukanya ngasih teknis gitu ya, langsung kasih demo. Let's start with an easy one. In this example, we ask Manus to help screen resumes. Nah, ini mungkin saya kasih apa namanya? Saya udah nonton video nih. Saya kasih highlight dulu. Di demo yang pertama ini kalau kalian lihat ya, tampilan sih biasa ya kayak ChatGPT gitu ya. Di sini ada tempat teks untuk nulisnya. Let's start with an easy one. Dia mau upload sesuatu. Yang diupload ini adalah nanti dia akan bertindak sebagai HR, HRD. Ya, kalau HRD itu dia mau memilah-milih karyawan, baca CV atau baca resume kan gitu ya. Oh ini bagus, oh ini orang ini bagusnya di sini, dicatat orang ini bagusnya di sini, oh ini kurangnya di sini. Nah, itu penilaiannya kan gitu. Example, we ask Manus to help screen resumes. I've just Manus a zip file containing 10 resume documents. Since each Manus. Nah, dia kasih, saya nggak bisa zoom ya. Dia kasih di sini, I am a recruiting a reinforcement learning algorithm engineer. Please carefully each candidate's resume, then organize the information, paying special attention to the candidates past project experience, rank candidates based on their RL expertise. Jadi disuruh si AI agent ini untuk membaca semua kandidat, terus nanti disuruh ngeranking berdasarkan apa yang sudah disebutkan tadi ya. Ada salah satunya ya project experience, gitu ya. Nah, dia akan mengerjakan itu. Dan uniknya prosesnya ini kelihatan ya. Jadi karena ini bentuknya agent, nanti seolah-olah ada komputer lagi di dalam aplikasi ini. Ya, jadi kalau HR itu HRD itu kerja ya pakai komputer kan gitu. Nah, mengganti HRD ini. Jadi dia menggantikan orang ini dengan menggunakan komputer lain gitu. First, zipping the file, then nanti dia, nah, uniknya tuh dia cara kerjanya, dia akan bikin to-do list. Apa dulu? Jadi tidak langsung resume, dia bikin to-do list dulu. Seorang HR itu nanti kalau punya kriteria ini apa yang harus dikerjakan dari nomor 1, 2, 3, 4 itu ada tuh. Ya, berdasarkan apa namanya? Prosesnya seperti apa. Pertama karena tadi filenya dikirim untuk zip harus diekstrak dulu.
Habis itu dibikin to-do list-nya, dibaca resume yang pertama, 2, 3 hingga 10. Terus dan seterusnya nanti hingga penilaian. Nah, ini semua dikerjakan sama agent AI. Ini masih baru ya, sehingga masih banyak hal-hal teknis yang kurang sesuai gitu. Tapi bayangkan, kalau ini setahun 2 tahun lagi, besok apakah ada lowongan pekerjaan HR? Bisa jadi nggak ada. Nggak perlu orang psikologi apa perusahaan itu nyari orang psikologi untuk jadi HRD-nya, nggak perlu. Ya mungkin cukup 1 orang aja yang bisa operasional seperti ini. Dia tahu konsepnya, dia bisa operasi ini untuk menggantikan mungkin 50 HRD diganti jadi 1 orang. Itu ngeri apa keren jadinya? Ya kalau kita lihat keren gitu ya, karena kita berkecimpung di situ. Tapi kalau orang-orang yang berkecimpung di bidang ini lihat demo kayak gini ya ngeri-ngeri juga. Gimana kalau tahun depan saya udah nggak dipakai lagi di PHK? Ya, nah itu besar kemungkinan terjadi seperti itu. Dan ini hasilnya sekali lagi mungkin untuk sekarang mungkin masih banyak kompromi gitu ya. Ada hal yang kurang dan sulit. 4 tahun nih seperti ini pasti akan mudah untuk diperbaiki. Apalagi kalau orang-orang banyak pakai ya nanti akan semakin banyak perbaikan. Nah, ini dia minta outputnya ditulis dalam Excel. Ya. Itu tadi ya, itu yang pertama. Dua ini dia kasih judul property research. Nah, ini juga bisa digunakan untuk misalnya kalian mau beli rumah. Beli rumah itu sesuatu yang memusingkan. Karena pertimbangannya banyak. Tempatnya, harganya, tetangganya, jalannya, lokasinya, bentuk rumahnya, ya, kemudian lingkungannya. Ya, intinya banyak sekali hal yang sangat dipertimbangkan. Nah, ini kok bisa pakai tool ini semacam apa? Jadi kita bisa memberikan instruksi sehingga nanti dia akan mencari. Ya, kalau kita manual gimana caranya? Kita buka Facebook gitu ya. Kita catat, kita simpan. Kita buka Facebook lagi, ketemu, kita catat, kita simpan. Kemudian kita buka website yang lain, catat, kita simpan. Akhirnya kita punya daftarnya kan ya. Nah, dari daftar itulah baru kemudian kita mikir mana yang kemudian nanti masuk cek kan gitu. Nah, itu semua dikerjakan sama agent ini. Nah, dia cari artikelnya, kemudian searching, intinya itu semua bisa diotomatis. Next, Manage writes a Python program to calculate my budget. Based on my budget, Manage filters listings on real estate websites. Nah, ini semua yang kerjakan di dalam yang kanan itu dia robot ya, maksudnya ya agent AI-nya ya. Ini nggak manual nih, ini otomatis. Nah, kalau yang market ya bisa jadi stock analysis seperti ini. Nah, itu gambarannya ya. Sekarang itu udah sampai selevel itu. Ini update untuk AI itu udah selevel itu sehingga ya besok teman-teman saya nggak tahu kalau di bidang musik apakah mungkin nggak perlu ada komposer, nggak perlu ada lagu gitu ya. Semuanya udah bisa digantikan sama agent. Yang penting tahu konsepnya, tinggal diketik-ketik nanti jadi gitu ya. Mau bikin puisi, tinggal ngasih idenya atau topik besarnya, kemudian ketik-ketik jadi. Ya mungkin kalau perlu sedikit revisi. Nah, itulah gambaran ya sekarang terkait dengan agent AI. Oke, saya rasa itu aja. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin kita ini tadi materinya. Oke, kita presensi dulu. Tokennya XFPJ. 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 Tugas media sosial kemarin belum saya cek ya, jadi mungkin minggu depan lah Pak, kita cek dulu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan?
Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Jangan lupa kuisnya dikerjakan setiap minggu sesuai dengan tanggal dan waktunya. Dari saya kurang lebih sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.